Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Messi, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Nah, di sini saya akan membahas tentang jurnal syarikah yang berjudul Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sodakoh di Bank Syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank atau studi kasus di BPR Syariah Amanah Ummah, di mana yang ditulis oleh Ali Yusuf Nasution Komarudin. Nah, di sini dijelaskan bahwa zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah atau ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Nah, zakat di samping berposisi fardu ain dan sedekah lainnya yang berposisi sunnah juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau setidak-tidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi atau economic wide equity. Apabila dikelola dengan sistem yang amanah, optimal dan profesional, dampaknya akan terlihat dengan jelas bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin akan semakin berkurang. Nah, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Selain institusi zakat dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Adapun peran dari bank syariah yaitu sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau corporate social responsibility atau CSR. Nah, di mana CSR merupakan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi dan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, pengelolaan zakat tidak akan berhasil tanpa ada pengaturan atau manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian atau pembagian zakat. Nah, menurut Yusuf Qardawi, manajemen yang bagus terdiri beberapa unsur. Tapi yang sangat penting ada dua masalah, yaitu yang pertama, benar dalam memilih para amil zakat, dan yang kedua, menyederhanakan manajemen zakat. Selain itu, untuk keberhasilan pengelola zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan azas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, asas-asas yang dimaksud antara lain yang pertama pembagian setempat, terus yang kedua adil dalam pembagian zakat antar para mustahik, dan yang ketiga mencermati para mustahik zakat. Baik, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer, di mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah laporan dana ZIS dari BPR Syariah Amanah Ummah serta hasil wawancara terhadap karyawan bank yang mengelola dana ZIS tersebut. Terus yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data dokumen-dokumen perusahaan dan literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Langsung saja masuk pada pembahasan mekanisme pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah. Syariah Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang fungsinya intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, selain itu, BPR Syariah Amanah Ummah juga memiliki fungsi sosial yaitu mengelola dana zakat, infak, dan sodakoh sebagai tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan tetap berkomitmen untuk mendukung masyarakat.
khususnya masyarakat Bogor Barat di tempat bank. BPR Syariah Amanah Ummah sebagai suatu organisasi yang mengelola dana SIS memiliki mekanisme tersendiri sebagai acuan kegiatan. Nah, adapun mekanisme tersebut secara keseluruhan adalah yang pertama, penghimpun dana SIS. Nah, di mana sumber dana SIS yang dihimpun BPR Syariah Amanah Ummah berasal dari zakat pendapatan perusahaan, zakat dari nasabah, dan zakat dari bank, zakat dari karyawan. Terus yang kedua, nasabah deposito. Nah, di mana deposito adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana atau syahibul ma'al dengan bank atau mudorib. Nah, jangka waktu tersebut adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, deposito atau uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nishab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun pendistribusian yang dilaksanakan BPR Syariah Amanah Ummah adalah dengan memberikan bantuan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, tidak hanya menggunakan konsumtif saja, tetapi juga menggunakan prinsip manfaat produktif, beasiswa, pendidikan agama, bantuan sarana keagamaan, dan kesehatan. Artinya, para mustahik perorangan tidak saja menerima dana zakat, infak, dan sodakoh untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka hidup produktif dan mandiri, dan diharapkan bisa berubah menjadi muzakibah. Adapun bentuk dana SIS yang dihimpun BPR Syariah Amanah Ummah yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk yang pertama, zakat produktif, yaitu memberikan modal atau usaha kepada fakir miskin, pedagang kaki lima yang ada di sekitar BPR Syariah Amanah Ummah. Terus yang kedua, zakat konsumtif, yaitu zakat diberikan langsung kepada fakir miskin, tua jompo, memberikan bantuan dan sumbangan kepada pondok pesantren, majelis taklim, sekolah, masjid, beasiswa pendidikan, santunan anak yatim, sumbangan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Baik, untuk lebih jelas mengenai pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut. Nah, yang pertama, muzaki yang terdiri dari bank, karyawan, dan nasabah menyalurkan dana zakat, infak, dan sodakoh ke BPR Syariah Amanah Ummah. Terus yang kedua, BPR Syariah Amanah Ummah mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada mustahik. Dan yang ketiga, pendistribusian dilakukan oleh BPR Syariah Amanah Ummah sendiri dan bekerja sama dengan lembaga lain. Dan yang terakhir, dana zakat, infak, dan sodakoh yang akan didistribusikan berbentuk konsumtif dan produktif. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi mekanisme pengelolaan dana zakat, infak, dan sodakoh di Bank Syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank atau studi kasus di BPR Syariah Amanah Ummah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.